Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi 2 kelas W2. Perkenalkan, nama saya Muhimmatus Saida dengan NIM 082111333053. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan, yaitu pada soal nomor 2. Berikut saya akan share soal untuk nomor 2. Nah, ini merupakan soal nomor 2, di mana pada soal ini kita disuruh untuk eh, menggunakan ChatGPT untuk mencari teori gelombang, kemudian soal gelombang yang diselesaikan menggunakan Oktav, di mana eh, mungkin tanyakan semua hal yang berkaitan dengan gelombang. Kemudian eh, membuat soal tentang gelombang yang telah didiskusikan. Oke, kita masuk ke ChatGPT. Nah, di sini merupakan sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang gelombang. Pertama, apa sih gelombang itu? Apa itu gelombang? Gelombang yang merujuk pada berbagai konsep dalam berbagai konteks. Kita tunggu sampai setelah running. Oke, sudah selesai. Kita baca sedikit, kita review. Gelombang dapat merujuk kepada berbagai konsep dalam berbagai konteks, tergantung pada bidang ilmu atau situasi tertentu. Nah, di sini kita berada pada bidang fisika, sehingga dalam ilmu fisika, gelombang adalah perambatan energi melalui medium atau ruang hampa, di mana gelombang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti gelombang suara yang merambat melalui udara, gelombang air di permukaan air, atau gelombang elektromagnetik seperti cahaya yang merambat melalui ruang hampa. Oke, kita masuk ke teori gelombang pada ilmu fisika. Bagaimana teori gelombang? Teori gelombang bidang ilmu fisika. Oke. Lihat. Oke. Ini ya. Nah, sudah selesai. Mari kita review sedikit apa saja sih teori dari gelombang dalam konteks ilmu fisika. Nah, teori gelombang dalam fisika merupakan konsep yang mencakup berbagai aspek perambatan energi melalui medium atau ruang hampa. Seperti ada sifat gelombang, contohnya sifat dasar dari gelombang seperti amplitude, panjang gelombang, frekuensi, kecepatan. Kemudian untuk jenis gelombang ada gelombang mekanik dan gelombang elektromekanik, di mana gelombang mekanik membutuhkan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang hampa. Kemudian ada persamaan gelombang. Gelombang dapat digambarkan menggunakan persamaan matematis. Persamaan gelombang umumnya melibatkan fungsi sinusoidal.
Persamaan ini memungkinkan kita untuk menggambarkan bagaimana gelombang berkembang seiring waktu dan ruang. Kemudian ada superposisi gelombang. Prinsip superposisi menyatakan bahwa ketika dua atau lebih gelombang bertemu di suatu titik medium, amplitude itu gelombang saling memperkuat dan membatalkan. Nah, itu selanjutnya ada polarisasi. Nah, polarisasi sendiri merupakan sifat gelombang yang mengarah getaran dalam gelombang. Kemudian ada refleksi, pemantulan, dan pembiasan gelombang. Kemudian ada difraksi dan interferensi. Nah, difraksi sendiri itu membelokkan gelombang saat melewati suatu rintangan atau celah. Kalau interferensi adalah hasil dari pertemuan dua gelombang yang saling mempengaruhi, termasuk optika akustik, elektromekanika kuantum. Nah, di sini kita selanjutnya akan bertanya mengenai setelah teori berarti apa ya? Persamaan atau bagaimana gelombang itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Gelombang, oke. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, selesai kita review. Gelombang terjadi karena gangguan atau perubahan dalam medium ruang hampa yang menyebabkan energi. Nah, ada gelombang mekanik. Contoh sumber gangguannya ada getaran, perubahan tekanan dalam medium, terus untuk perambatan energinya. Contohnya gangguannya itu akibat partikel-partikel di sekitarnya bergerak. Kemudian ada pertumbuhan dan penyebaran. Untuk gelombang elektromagnetik seperti kaitannya dengan osilasi dari medan listrik. Kemudian ada pembangkit medan dan medan magnet itu menciptakan medan listrik dan atau menangkap melalui ruang hampa. Terus perambatan gelombang elektromagnetik membentuk gelombang elektromagnetik dengan merambat melalui kecepatan pada sifat medium, frekuensi, dan panjang gelombang. Kemudian kita akan bertanya bagaimana persamaan dari apa persamaan dari sebuah persamaan dari gelombang. Persamaan kita cari persamaannya. Nah, ini ya banyak-banyaknya untuk persamaan-persamaannya, ada suara dan nih. Persamaan gelombang bervariasi tergantung pada jenis gelombang dan konteksnya. Ada gelombang sinusoidal dengan persamaan Y dalam kurung X, T sama dengan A sin KX min omega T plus C. Dan ada gelombang datar yaitu dengan Y dalam kurung X, T sama dengan A cos KX min omega T plus C. Kemudian ada persamaan gelombang elektromagnetik dengan E dalam kurung X, T sama dengan E 0 cos KX min omega T plus C. Ada gelombang suara
Nah, dari persamaan di atas itu merupakan gelombang satu dimensi dalam beberapa contoh kasus. Kemudian selain dari persamaan di atas itu ada juga persamaan gelombang yang lebih kompleks seperti gelombang Schrödinger dalam mekanika kuantum. Dan hal ini kita untuk komputasi ini kita lebih berfokus pada gelombang satu dimensi. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan numeriknya ya. Atau kita jelaskan lebih detail pada gelombang elektromagnetik sinusoidal dulu lah. Kita akan mencari lebih dalam mengenai gelombang sinusoidal. Oke, apa? Jelaskan lebih rinci apa itu rinci pada gelombang sinusoidal. Oke, kita tunggu. Jawab. Banyak ke frekuensi awal, masa awal. Oke, kita masuk ke awal. Gelombang sinusoidal adalah jenis gelombang yang dijelaskan oleh fungsi sinus atau kosinus. Nah, gelombang ini memiliki bentuk berulang yang teratur dan dapat dijelaskan oleh persamaan sinusoidal umum, di mana persamaannya yaitu Y, X, T sama dengan A sin KX min omega T psi, di mana Y merupakan posisi partikel pada koordinat X dan T, A merupakan amplitudo, kemudian K adalah bilangan gelombang yang berkaitan dengan panjang gelombang, kemudian ada omega yaitu frekuensi angular yang berkaitan dengan frekuensi F omega sama dengan 2 pf, dan ada C yaitu fase awal. Untuk interferensi fisik itu ada amplitudo yang menunjukkan sejauh mana partikel dapat bergerak dari posisi keseimbangan. Kemudian ada bilangan gelombang K itu merupakan menunjukkan seberapa cepat gelombang berulang dalam satu satuan panjang. Ada frekuensi angular menunjukkan seberapa cepat gelombang berulang dalam satu satuan waktu, dan ada fase awal menunjukkan posisi awal gelombang pada waktu T sama dengan 0. Kemudian kita lanjut untuk bertanya mengenai persamaan analitik dan juga numerik pada gelombang sinusoidal. Oke. Pertama kita bertanya apa persamaan, bagaimana persamaan analitik. Kayaknya sama persamaannya yaitu Y, ya kan, sama persamaannya. Kemudian di sini kita cari perubahan. Oke, persamaannya sama kayak yang awal tadi. Langsung aja kita cari persamaan numeriknya. Apa ya namanya? Bagaimana cara merubah persamaan analitik dari
persamaan grid untuk gelombang sinusoidal. Oke. Oke, kita review merubah persamaan gelombang sinusoidal dari bentuk analitik ke bentuk numerik melibatkan penggantian variabel kontinu dengan nilai diskrit di titik tertentu. Salah satu metode umum yang digunakan yaitu metode elemen hingga atau skema diferensial terbatas atau mendiskritasi persamaan gelombang. Nah, untuk diskritasi ruang atau dan waktu, yaitu dengan menentukan grid jaringan titik di sepanjang sumbu ruang X dan sumbu waktu. Misalnya X sama dengan I, delta X untuk I dari 1 hingga N, dan Tn sama dengan N, delta T untuk N hingga 1 dari 1 hingga M, di mana delta X ada interval spasial dan delta T ada interval temporal. Kemudian aproksimasi turunan parsial, yaitu menggantikan turunan parsial dalam persamaan gelombang dengan bentuk numerik seperti diferensial pusat atau skema Euler. Misalnya turunan kedua pada X dapat diaproksimasi dengan D kuadrat Y per DX kuadrat menjadi YI min 1 min 2 YI plus YI plus 1 per delta X kuadrat. Dan penyelesaian bersama diferensial dengan menggunakan metode numerik, yaitu dengan menggunakan metode elemen hingga atau skema waktu dan ruang yang tepat. Dan diaproksimasi seperti skema Euler, rumput dapat digunakan kondisi awal, kondisi batas, dan awal. Tentukan kondisi batas dan kondisi awal untuk menentukan solusi secara unik. Misalnya, tentukan nilai Y pada ujung domain spasial atau tentukan kondisi awal pada waktu T sama dengan 0, dan implementasi numerik dan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kita cari contoh soal tentang gelombang spasial. Kita buatkan satu soal gelombang yang telah dibahas. Buatkan satu soal tentang gelombang sinusoidal. Oke. Dan kita buatkan gelombang sinusoidal. Oke. Lemot ya. Maaf. Oh ya. Kita bisa tulis lagi ya, karena ini tadi error. Tulis lagi. Oke. Soal. Nah, kemudian selesaikan persoalan tersebut. Kita suruh dia untuk menyelesaikan soal yang telah dibuat. Terus, ya. Kita review ya tadi untuk soalnya seperti apa, terus jawabannya seperti apa. Oke. Oke. Kita review untuk soalnya, yaitu sebuah gelombang sinusoidal merambat dalam sebuah tali dengan persamaan gelombang Y dalam kurung X, T sama dengan 0, sin dalam kurung Pi per 2X min 2 Pi T.
di mana Y adalah posisi partikel pada titik X pada waktu. Kemudian tentukan amplitudo, bilangan gelombang K, frekuensi angular, dan fase awal dari gelombang tersebut. Itu panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Jika tali dimodelkan dalam interval X sama dengan 0,4 meter dan waktu T dalam rentang 0,1 detik, tentukan posisi partikel pada X sama dengan 2 meter dan T sama dengan 0,2 detik, 0,5 detik. Gambarkan grafik yang gelombang tersebut untuk X sama dengan 0,4 meter pada waktu T sama dengan 0. Catatan, gunakan nilai Pi 3,14. Nah, kemudian kita dapatkan solusi dari dia dari ChatGPT, yaitu amplitudo, bilangan gelombang, ke frekuensi dapat diidentifikasi dari persamaan gelombang, yaitu amplitudonya 0,1, bilangan gelombangnya pi per 2, dan frekuensi angularnya 2 pi, fase awalnya yaitu 0. Nah, untuk panjang gelombangnya dan frekuensinya yaitu kita gunakan persamaan 2 pi per K, di mana K-nya tadi sudah diketahui 2 pi per 2. Jadi panjang gelombangnya yaitu ada 4, untuk frekuensinya yaitu omega per 2 pi. Sama dengan 2 pi per 2 pi adalah 1 untuk frekuensinya. Nah, untuk menentukan posisi partikel pada X sama dengan 2 meter dan T sama dengan 0,5 detik, ya Y sama 2,05 sama dengan 0,1 sin pi per 2 kali 2 min 2 pi 0,5. Kemudian yang kedua D2,5 D2,0,5 sama dengan 0,1 sin pi min pi sama dengan 0. Ini jawabannya sama dengan 2 pi. Jadi pada posisi tersebut partikel berada pada posisi 0. Kemudian gambarkan grafik. Di grafiknya bisa melihat. Kemudian ya, kita tidak tahu ya grafiknya seperti apa. Anda dapat menggunakan grafik atau bahasa pemrograman. Nah, kita mintakan apa namanya, jawaban dalam bentuk numerik. Buatkan jawaban beserta program. Programnya dalam. Ya. Oke, kita sudah mendapatkan codingannya atau programnya. Maka kita copy, kita masukkan ke Octave. Oke, kita masukkan ke Octave. Oke, langsung saja run. Kita namai soal 2. Apakah bisa run atau tidak? Oke. Oke, kita dapatkan hasilnya. Oh iya, untuk jawabannya kan ini masih ada yang tadi ya. Mungkin bisa sebentar. Oke, ini gelombangnya. Kita CLC dulu ya biar bersih. Hapus dulu biar nanti kita reviewnya gampang. Oke, kita run lagi.
Kita X dulu gelombangnya. Gelombangnya kita X. Nah, oke, kita sudah muncul. Nah, ini gelombangnya. Didapatkan parameter gelombang amplitudenya 0,10, terus bilangan gelombangnya 1,57, frekuensi angularnya 6,28, fase awalnya 0, kemudian panjang gelombang frekuensinya ada panjang gelombangnya ada 4, frekuensinya 1 sama dengan yang jawaban di ChatGPT ya. Terus posisi partikelnya pada X sama dengan 2 dan T sama dengan 0,5 yaitu 0 sama dengan ChatGPT. Nah, ini merupakan gambar dari grafik gelombang sinusoidal pada T sama dengan 0 detik. Mungkin sekian jawaban dari saya untuk soal UAS nomor 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.